Bila sudah kita mengatakan bahwa Allah itu maha besar, yang lainnya kalau ada lagi artinya. Itu tujuan puncaknya Allahu Akbar. Nah, la ilaha illallah itu jalannya. Kayak apa adabnya la ilaha illallah itu? Kan mesti beradab dengan sempurna aja. Adabnya itu la ilaha illallah ada dua. Pertama subhanallah, yang kedua walhamdulillah. Itu adabnya la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun hadza fasal. Walladhi 'alaihi al-mu'awwalu fi tariqillahi ta'ala ba'da fi'lil awamiri wa ijtinabil maharim mulazamatu dzikri lillah wa 'alaika bihi ayyuhal murid fi kulli hal wa fi kulli waqtin wa fi kulli makan bil qalbi wal lisan. Dan bermula yang atasnya sandaran atau pokok pada jalan Allah Ta'ala sesudah memperbuat segala macam yang diperintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Mulazamatu dzikri lillah, melazimi berzikir bagi Allah. Jadi artinya bahwa perjalanan menuju kepada ma'rifatullah yang utama adalah melaksanakan segala macam yang diwajibkan oleh Allah. Itu yang utama. Dan yang kedua, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Apabila dua hal itu kada terlaksana, maka jalan kita menuju kepada ma'rifatullah itu terhenti sampai di situ. Artinya kita kembali lagi dari nol. Nah, sesudah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, menjauhi yang dilarang, kemudian lagi ditambah dengan melazimi berzikir bagi Allah Ta'ala, maka lazimilah atas engkau dengan zikir itu, wahai murid, pada tiap-tiap keadaan, sesuai dengan zikir yang dituntut pada keadaan itu. Wa fi kulli waqtin, dan kita berzikir kepada Allah pada tiap-tiap waktu sesuai dengan zikir yang dituntut pada waktu itu. Wa fi kulli makan, dan pada tiap-tiap tempat sesuai dengan zikir yang dituntut pada tempat itu. Berzikirnya itu yang paling baik bil qalbi wal lisan, dengan hati dan lisan. Artinya dari hati terlebih dahulu, hanya keluar di mulut kita. Dalam keadaan senang kita disuruh memperbanyak zikir, dan zikirnya itu yang lebih baik adalah alhamdulillah. Waktu senang, waktu menerima nikmat Allah, zikir yang paling baik kita perbanyak adalah mengucapkan alhamdulillah dengan hati,
kemudian diteruskan lisan kita. Dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita sempit, nah zikir yang dituntut untuk memperbanyaknya adalah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Itu yang kita perbanyak. Pada keadaan kita menghadapi masalah-masalah yang berat, zikir yang dituntut kepada kita adalah memperbanyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, fi kulli waqtin, dan pada tiap-tiap waktu. Waktu itu ada waktu pagi, ada waktu duha, ada waktu tengah hari, ada waktu menjelang malam, ada waktu-waktu tengah malam. Nah, itu zikirnya pun sesuai dengan yang dituntut pada waktu itu. Pada waktu kita selesai sembahyang, zikirnya sudah ada wirid-wirid yang dikarang, yang disusun oleh para ulama. Pada waktu kita hendak makan, ada zikirnya. Pada waktu kita hendak makan, ada zikirnya. Pada waktu kita hendak berpakaian, ada zikirnya. Wa fi kulli makan, dan pada tiap-tiap tempat. Tempat itu pun masing-masing menuntut zikir yang tersendiri. Bil qalbi wal lisan, zikirnya itu dengan hati dan lisan. Itu paling baik zikir. Kalau lisan kada memungkinkan, bil qalbi, dengan hati. Wa dzikru alladhi yajma'u jami'a ma'anil azkar wa thamaratiha al-batinati waz-zahirah huwa qawlu la ilaha illallah. Dan bermula zikir yang menghimpunkan sekalian makna-makna zikir dan menghimpunkan buah-buahnya azkar, zikir-zikir al-batinah, yang batin, waz-zahirah, dan yang zahir. Huwa qawlu la ilaha illallah. Itu ucapan zikir la ilaha illallah. Itu sudah paling afdal zikir la ilaha illallah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dan membuktikan bahwa la ilaha illallah itu paling afdal, orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah itu dakhalal jannah, masuk surga. Kalau orang yang akhir kalamnya Allah, akhir kalamnya hu, akhir kalamnya Allahu Akbar, itu kalau dijamin masuk surga. Yang ada jaminan masuk surga itu orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Wa huwa dzikrul ladzi yu'maru bi mulazamatihi, itulah zikir yang diperintahkan dengan melaziminya ahlul bidayah, oleh orang-orang yang memulai perjalanan menuju kepada ma'rifatullah. Wa yarji'u ilaihi ahlun nihayah, dan itulah zikir la ilaha illallah yang kembali kepadanya itu ahlun nihayah, oleh orang-orang yang berada di tempat yang ujung daripada perjalanan ma'rifatullah. Orang yang sudah ma'rifat itu, mereka bisa berzikir dengan zikir Allah, bisa berzikir dengan zikir hu, tapi pada akhirnya mereka kembali lagi kepada la ilaha illallah itu. Nah, jadi zikir la ilaha illallah itu zikir yang kita baca zahir dan batin kita di waktu-waktu yang umum, di waktu-waktu yang tidak terikat dengan zikir.
Kan kita sudah hendak makan, itu ada terikat dengan zikir Bismillahirrahmanirrahim. Itu kadang-kadang diganti lah hendak makan la ilaha illallah, umpamanya kada mau itu. Imbah makan itu terikat dengan zikir Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu kan imbah makan, itu sudah terikat dengan zikir itu. Itu jangan diganti imbah makan la ilaha illallah, umpamanya kada mau itu. Kita hendak masuk ke rumah, zikir yang dituntut sudah Assalamualaikum. Kada mau diganti masuk rumah la ilaha illallah, kada mau itu. Nah, itu sudah ada zikir-zikir yang terkait dengannya yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat sesuatu keajaiban umpamanya, itu sudah diajarkan oleh Nabi kita. Begitu kita melihat suatu keajaiban, kita dituntut membaca subhanallah. Nah, itu zikirnya subhanallah, jangan la ilaha illallah. Kalau hendaknya sesudah membaca subhanallah, tapi zikir yang dituntut oleh Nabi itu yang utama apabila terkait dengan waktu, dengan keadaan, dengan tempat. Kita misal masuk pasar, kan zikir yang diajarkan Nabi masuk pasar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir kita masuk pasar, jangan diganti-ganti lawan la ilaha illallah, itu kita baca. Nah, sesudah itu melanjutkan boleh dengan la ilaha illallah tadi. Misal kita hendak makan bismillahirrahmanirrahim, kita makan, hati kita berzikir la ilaha illallah, nah itu ada apa-apa lagi. Tapi sudah itu imbah makan alhamdulillah, itu baca selanjutnya la ilaha illallah. Nah, zikir la ilaha illallah itu digunakan oleh orang-orang yang memulai jalan kepada ma'rifatullah, dan pula la ilaha illallah itu digunakan oleh orang-orang yang sudah sampai kepada ma'rifatullah. La ilaha illallah itu pula diamalkan menyesuaikan dengan keadaan. Artinya secara umum la ilaha illallah itu artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah sebenarnya kecuali Allah. Nah, itu arti secara umum. Itu zikir orang-orang awam. Nah, orang-orang yang belum lagi ada tujuan untuk menjalani kepada ma'rifat. Bila berzikir itu artinya jangan diubah pada itu. La ilaha illallah, tidak ada yang disembah sebenarnya kecuali Allah. Nah, apabila kita sudah ada tujuan, sudah ada maksud untuk berjalan menuju ma'rifatullah, bila sudah ada kita niat, ada tujuan untuk menjalani jalan yang diridhai oleh Allah, untuk mencapaikan kekasih Allah, nah itu zikir la ilaha illallah itu diganti maknanya dengan makna la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Ini zikir ini sudah diamalkan oleh orang yang sudah jalan menuju ma'rifatullah. Amun dalam pikiran kita belum ada hendak ma'rifatullah, dalam pikiran kita ada hendak lagi jadi orang yang mulia di sisi Allah, artinya la ma'budu bihaqqin aja illallah. Zikir-zikir umum orang awam itu kan pikirannya mati ke surga, dunia nyaman, itu pikiran orang awam tujuannya hidup dalam dunia ini nyaman, mati ke surga, itu habis kisah. Nah, orang yang macam itu zikirnya la ilaha illallah juga, tapi artinya la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, dalam hatinya tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tapi kalau sudah kita hendak lebih daripada kehidupan yang bagus dunia akhirat, kita bukan hanya hendak bukan hanya hendak surga, tapi kita hendak lebih jauh dari itu. Kita hendak kenal dengan yang punya surga, kita hendak mengetahui orang yang menciptakan surga. Nah,
Itu ada jalan yang dilalui kalau kita hendak jadi macam itu. Kita kada hanya mengingini surganya, tapi yang kita perlukan nang ampun surga. Nah, bila kita bakal hendak nangka itu, nah, kita bukan hanya ingin hidup ini bahagia dalam dunia, selamat, tapi kita ingin hendak tahu, hendak kenal orang nang menciptakan dunia ini. Nah, bila kita hendak itu, nah zikirnya la ilaha illallah juga. Cuma artinya kada lagi tiada Tuhan selain Allah, tiada yang disembah kecuali Allah. Artinya itu sudah pindah kepada la ilaha illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Bila orang itu sudah meyakini bahwa tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah, nah itu secara otomatis orang ini tidak ada lagi riya di dalam ibadahnya. Tidak ada lagi riya, minta nilai kepada makhluk, minta hargai kepada makhluk, minta puji kepada makhluk. Tidak ada lagi, karena ini sudah meyakini tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Apalagi lawan makhluk. Nah itu. Jadi bila orang itu sudah la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah, maka orang ini akan mudah ikhlas dalam beramal. Bila kita masih tiada Tuhan selain Allah tuh mau riya. Nah, itu untuk zikir orang awam tuh ada jadi soal. Tapi kalau kita zikir orang yang sudah kepingin mengenali pencipta dunia, mengenali pencipta surga, nah zikir kita itu mesti la ilaha illallah, tapi maknanya la ilaha illallah. Bila sudah kita meyakini bahwa tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah, maka di dalam hati kita beramal itu pasti karena Allah. Pasti karena Allah. Karena sudah meyakini nang berbuat ini adalah Allah. Nang bisa menilai itu adalah Allah. Yang bisa menghargai itu adalah Allah. Yang bisa memuji aku itu hanyalah Allah. Karena tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Jadi kada ada lagi tujuannya nak jadi dinilai oleh orang, nak dimuliakan oleh orang, kada ada lagi itu. Kalau sudah zikirnya la ilaha illallah. Nah kemudian lagi zikir la ilaha illallah itu bisa lagi dipersempit sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, artinya misalnya di dalam hati kita ini ada timbul. Nah, di waktu kita berjalan meniti hidup untuk mengenali pencipta segala sesuatu. Nah, dalam perjalanan itu kita ada menimbulkan guncangan-guncangan, menimbulkan halangan-halangan. Misalnya dalam hati kita ada timbul keraguan dengan rezeki. Dalam hati kita ada timbul keraguan dengan rezeki atau risau dengan rezeki. Nah, maka zikir la ilaha illallah tadi bisa kita ganti maknanya untuk mengatasi situasi itu dengan la ilaha illallah, tapi dalam hati maknanya la raziqa illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Ini dipakai zikir di waktu kita menghadapi keadaan di mana kita risau dengan rezeki. Nah, jadi dikhususkan lagi maknanya la ilaha illallah itu menjadi la raziqa illallah. Jadi begitu kita zikir di mulut kita la ilaha illallah, dalam hati la raziqa illallah, la raziqa illallah, la raziqa illallah, tidak ada yang beri rezeki kecuali Allah. Bila itu jalan terus timbul di hati kita kena kekuatan bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah, dan Allah tidak akan tergantung kepada siapa jua pun untuk menyampaikan rezekinya kepada kita. Nah itu mantap jadinya. Jadi situasi itu dipakai di waktu kita risau dalam menghadapi rezeki ini. Nah kemudian lagi dalam perjalanan itu kita bisa diganggu oleh penyakit kita. Tuhan memberi kita penyakit sebagai ujian. Nah ini bisa menimbulkan kita gangguan dalam perjalanan tadi. Berobat ya berobat dengan cara berobat yang dibenarkan dalam syariat. Nah dalam keadaan sakit itu
zikir yang kita perlukan adalah la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah, tapi maknanya bisa kita rubah la syafi'a illallah. La ilaha illallah di mulut kita, di hati la syafi illallah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Itu aja zikir yang dibaca sehari 2-3 hari sampai ada merasakan perubahan daripada gangguan penyakit kita itu. Nah, kemudian lagi di waktu dalam perjalanan kita itu kadang-kadang kita ada menemui kegelisahan, ada menemui kegalauan, nang kada tahu arah datangnya dari mana dan apa yang dirisaukan kada jelas juga. Nah, itu bisa terjadi dalam orang yang menjalani jalan Allah ini. Kenapa hati kada nyaman? Padahal kada ada yang hilang, kada ada yang sakit, kada ada masalah, tapi kenapa hati kita kada nyaman? Nah, zikir kita yang biasa mungkin sekian ribu sehari tetap kita baca la ilaha illallah itu, tapi maknanya bisa kita rubah saat itu. La ilaha illallah la musakkina illallah, la musakkina illallah. Tidak ada yang menenteramkan jiwaku kecuali Allah. Tidak ada yang menenteramkan jiwaku kecuali Allah. Bahasa Indonesia kada apa-apa. Tidak ada yang menenteramkan jiwaku kecuali Allah. Tapi di mulut tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di hati tidak ada yang menenteramkan. Nah, kita risau misalnya dengan dalam perjalanan itu kita bisa menemui guncangan, kerisauan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan harta kita, bersangkutan dengan anak kita, bersangkutan dengan orang-orang yang kita cintai. Kita misalnya ada dalam perjalanan kita menuju Allah itu, kita ada ingat tentang anak kita yang jauh, kayak apa keadaannya, dari kita ada risau. Nah, zikir kita sekian ribu setiap hari tetap la ilaha illallah, tapi artinya bisa kita rubah pada saat risau itu la hafiza illallah. Tidak ada yang menjaga dia kecuali Allah. Tidak ada yang menjaga dia kecuali Allah. Sehingga hati kita jadi bulat bahwa anak harta yang kita risaukan itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi zikir la ilaha illallah ini yajma'u ma'aniyal azkar, menghimpunkan sekalian makna-makna zikir terkumpul di situ. Buah-buahnya nang batin, nang zahir, wa qaulu la ilaha illallah tadi. Misal kita dalam perjalanan ada menemui gangguan, ujian, cobaan dari manusia. Kita khawatir diganggunya, kita khawatir disakitinya, kita khawatir dipitnahnya umpamanya. Nah, itu kita baca la ilaha illallah tetap, tapi makna yang kita tumbuhkan adalah la kafi illallah. Tidak ada yang mencukupinya kecuali Allah. Tidak ada yang mencukupinya kecuali Allah. Jadi artinya bagaimanapun orang mengganggu kita, itu sudah ada Allah yang mencukupinya. Allah sudah ada yang mengurusinya. Sehingga hati kita tenang, kada tak pikir lagi kepada orang-orang yang mengganggu itu. Nah, dalam keadaan kita kesulitan memahami sesuatu, orang yang berjalan di jalan Allah, zikir la ilaha illallah sekian ribu, kadang-kadang dia menemui kesulitan dalam mempaham sesuatu, baik mempaham ilmu, baik mempaham suatu kejadian, baik mempaham suatu keadaan. Nah, zikir tetap la ilaha illallah, tapi dalam hatinya itu dirubah waktu itu dengan la ilaha illallah la mufahhim illallah. Tidak ada yang memberi paham kecuali Allah. La mufahhim illallah, tidak ada yang memberi paham kecuali Allah. Tidak ada yang memberi paham kecuali Allah. Nah, supaya kita dapat paham dengan apa yang kita kesulitan memahaminya itu. Jadi walhasil la ilaha illallah itu bisa digunakan untuk apapun yang kita hadapi dalam perjalanan kita untuk menuju kepada ma'rifatullah itu. Wa man sarrahu ayyadzuka syai'an min asrarit tariqah
Barang siapa yang ingin merasakan sesuatu dari rahasia-rahasia tariqah. Tariqah itu artinya perjalanan menuju kepada ma'rifatullah. Perjalanan menuju untuk menjadi orang yang dikasihi Allah, itu tariqah. Kita bertarikat ya. Artinya kita berjalan menuju jalan ma'rifat, menuju jalan agar dikasihi Allah. Nah begitu kita masuk dalam tarikat itu, ngarannya tarikat. Arti kita pun terikat. Nah dengan aturan-aturan yang ada dalam tarikat itu. Bila sudah kita masuk dalam sebuah tarikat, kita terikat dengan aturan itu. Kayak orang dalam pesawat, dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, mesti itu dilakukan. Itu kan? Karena berada dalam pesawat untuk menuju tujuan kita. Nah, orang yang menuju ma'rifatullah itu pun dalam sebuah kendaraan yang namanya tarikat itu ada aturan-aturannya. Orang yang bertarikat itu pertama tadi kan melaksanakan apa yang diwajibkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, memperbanyak zikir, memperbanyak wirid. Itu ditentukan, pagi ini dibaca, sore ini dibaca, antara maghrib isya ini dibaca, ini diamalkan, lalu dikerjakan tiap hari yang demikian. Nah itu ngarannya kita adalah menjalani jalan yang menuju kepada keridhaan Allah, menuju kepada jalan ma'rifatullah. Nah orang nang kada bertarikat itunya kada ada tarikat, sampai yang berjamaah kah, nak kada kah, hendak baca yasin kah malam, hendak belakulir kada, bila sabak asaringkut kada. Nah itu orang kada bertarikat. Kalau orang yang bertarikat itu terikat dengan peraturan-peraturan supaya mempercepat jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi siapa yang hendak merasakan sesuatu dari rahasia-rahasia tarikat itu, wa yukashafu bi syai'in min anwa'il haqiqah, dan dibukakan dia dengan sesuatu dari macam-macam hakikat, falyaqib ala zikri lillahi ta'ala, maka hendaklah dia berdiam ala zikri, atas zikir lillahi ta'ala. Arti berdiam itu kada berpindah lagi daripada zikir itu, tunggui zikir itu artinya. Biqalbin hadirin, dengan hati yang hadir. La ilaha illallah, hati kita hadir. Oh, la fa'ila illallah. Dalam keadaan kita kada berduit, la ilaha illallah, hati kita hadir. La razika illallah, jadi yang beri rezeki kepada aku kecuali Allah. Nah itu maka amunnya hatinya kada hadir, kadanya kau merasai, nah, kada kau dibukakan daripada macam-macam hakikat tadi. Biqalbin hadirin, hati yang hadir dahulu. Wa adabin wafirin, dan adab yang sempurna. Adab yang sempurna. La ilaha illallah tadi zikirnya, hati kita hadir dan adabnya sempurna. Adab sempurna sebenarnya la ilaha illallah itu pengantar. La ilaha illallah itu pengantar kita menuju apa? Menuju Allahu Akbar itu. Nah, jadi la ilaha illallah itu satu kendaraan, la ilaha illallah suatu jalan untuk mengantar kita kepada Allahu Akbar. Tujuan akhir itu Allahu Akbar, itu tujuan akhir. Bila sudah kita mengatakan bahwa Allah itu maha besar, yang lainnya kalau ada lagi artinya. Itu tujuan puncaknya Allahu Akbar. Nah, la ilaha illallah itu jalannya. Kayak apa adabnya la ilaha illallah itu? Kan mesti beradab dengan sempurna aja. Adabnya itu la ilaha illallah ada dua. Pertama subhanallah, yang kedua walhamdulillah. Itu adabnya la ilaha illallah. Subhanallah itu apa artinya? Nah, pertama mensucikan Allah daripada segala yang tidak patut bagi Allah.
Nah, yang kedua arti subhanallah itu mensucikan diri dari yang tidak diridhai Allah. Nah, itu adabnya la ilaha illallah mesti didahului dengan subhanallah. Subhanallah artinya sucikan Allah dari yang tidak layak dengannya, sucikan diri dari yang tidak diridhai Allah. Nah, adab yang kedua sebelum la ilaha illallah walhamdulillah. Walhamdulillah itu artinya apa? Segala puji bagi Allah. Nah, alhamdulillah itu ada dua artinya. Pertama, kita menetapkan segala kesempurnaan, keelokan, keindahan itu bagi Allah. Yang kedua, memperhiasi diri dengan perhiasan yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Itu adab zikir. Makanya kan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Artinya kita kadang akan bisa kadang akan bisa menyatakan Allahu Akbar itu kalau kada tiga tadi didahului. Pertama subhanallah, sucikan Allah daripada yang tidak layak. Yang kedua, sucikan diri dari yang tidak diridhai Allah. Walhamdulillah, tetapkan sifat-sifat kesempurnaan, keelokan, keindahan bagi Allah. Perhiasi diri dengan sifat-sifat yang dipuji Allah. Nah, hanya kita bisa membaca la ilaha illallah dengan baik. Bila sudah la ilaha illallah dibaca dengan baik, dengan adab-adab tadi, maka kita dapat Allahu Akbar itu. Nah, Allahu Akbar itu puncaknya. Allahu Akbar. Hanya kan ada perkataan ulama, as-salah mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu mi'rajnya orang beriman. Karena sembahyang itu kalimat yang dimulai adalah Allahu Akbar. Nah, jadi sembahyang itu Allahu Akbar. Bila itu bujur dalam sembahyang itu kada ada lagi yang kelihatan selain daripada Allah. Karena Allah sudah maha besar. Bila dalam sembahyang itu kita masih memikirkan hal-hal yang di luar Allah, berarti Allahu Akbar itu kada bujur. Nah, kayak apa supaya Allahu Akbar itu bujur? Allahu Akbar. Nah, harus dimulai dengan subhanallah, dimulai dengan walhamdulillah, wala ilaha illallah, hanyar kena takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, dimulai dalam pengertian makna-maknanya itu. Nah, hingga situ aman sarrahu tadi. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين